kuasa gelap roh jahat. Kami patahkan kuasanya, kami tolak dia dalam nama Yesus Kristus. Ayo kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Berkati kami umatmu, berkati umatmu yang masih perjalanan, tibakan langkah mereka di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
manusia untuk menebus kita, dan sekarang Dia sudah jadi Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang daripada Tuhan, ada damai sejahtera di dalam hati kita pada saat ini. Mari kita bersorak, bersukacita buat Tuhan. Kita naikkan pujian, besarkanlah nama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan sudah memberikan kita mulut untuk memuji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pikiran untuk memuji Tuhan. Karena itu mari kita memuji dan membesarkan nama-Nya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Haleluya.
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita pikir saudara, iblis itu dia pintar. Ya, dia memberikan di pikiran kita bukan merenungkan firman Tuhan, tapi merenungkan masalah kita, merenungkan pergumulan kita. Jadi kita harus ingat kepada firman Tuhan ini, supaya kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Puji nama Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita naikkan pujian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Haleluya. Apa artinya hidup ini?
Puji Tuhan, Bapak Ibu. Setiap saya lihat online, saya mencoba untuk tertarik juga untuk membeli sesuatu, dan pengalaman saya waktu beli katanya murah, harganya Rp160.000 3 baju. Ya. Saya lihat di iklannya cocok, lalu nekat untuk beli, saudara. Saya pesan, saya pilih-pilih dulu warnanya, saya pilih-pilih bajunya. Setelah saya beli, paket diantar ke rumah, dan saya coba buka paketnya. Saya pesan 3 baju dengan pendek, ya, sebab saya senang dengan pendek. Dan di pikiran saya waktu saya lihat iklannya bagus. Dan setelah buka, fotonya dikasih rumah panjang satu, ya. Udah itu ada yang kecil, kita berikan pesan, ada yang kecil. Maksud saya, siapa yang pakai kayak begini? Aku buru-buru saudaraku, yang 2 saya ambil, yang 1 saya kasih lagi, nggak salah. Kamu itu nekat lagi, saudara. Saya lihat hospital gitu, hospital. Coba 300, lalu penasaran, saudara. Saya coba lagi, sebabkan aku juga gaptek, saudara, tentang pesan-pesannya. Lalu datanglah kaos kutang. Nah, tadinya kan tadi kaos kutangnya itu lempar-lempar gini, saudara. Bisa ditutup lah. Datang, saya pesan L, dia dikasih L, 3L dan 3M. Saya coba sering letak semua. Saya cuma saya berkata bahwa pilihan itu ada risiko, ya. Ada risiko. Mungkin kita melihat bagus, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, itulah dunia. Tetapi saya membawa saudara untuk memiliki pilihan yang tepat, supaya pilihan itu tidak pernah kita berkata, wah, kenapa saya pilih begini, dan jadi-jadinya kita nyesal. Ya, nyesal. Kayak kalau kita sekeluarga pergi, saudara, saya beli
oleh sesuatu. Pilih. Kalau saya tahu kalau pilih ini, udah pilih lama nih, sampai kita duduk sudah sampai capek. Aku duduk capek. Habis dibeli sudah aku pulang ke rumah masih melihat, nggak cocok juga. Kadang-kadang saya tadi udah milih lama, tapi nyampe di rumah juga tetap juga ada yang kurangnya. Nah, waktu kita berikan pilihan itu, nggak ada lagi kita berkata, wah nanti aku kembalikan lagi, enggak. Sama dengan Tuhan, ya. Waktu kita memilih pilihan yang tepat itu percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa tatkala kita memilih Yesus menjadi satu pilihan dalam kehidupan kita, saya yakin tidak pernah kecewa. Bahkan kita alami satu keberuntungan yang luar biasa tatkala kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Nah, hal yang sama dialami oleh Naomi, ya. Kita lihat di dalam Rut pasal yang pertama. Ayat yang kelima, ayat yang pertama dan kedua, silakan. Pada zaman para hakim pemerintah dan para leader Israel, lalu berdua seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, ayat yang kedua. Nama orang itu adalah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Chilion. Semuanya orang-orang Efrata dan dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab dia mereka di sana. Ya, cerita firman Allah bahwa tatkala terjadi di Bethlehem satu kelaparan yang besar, maka mereka ambil keputusan untuk pergi ke Moab. Dan pernah kita lihat di dalam Kejadian, Ishak pernah mengalami hal yang sama. Tapi dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, boleh aku ke Mesir? Dan Tuhan berkata, pergilah ke Mesir. Tetapi Rut, Elimelech, bahkan satu keluarga bersama-sama menghindar dari kelaparan yang terjadi di Israel. Dan ini adalah pilihan mereka. Dan saya yakin pilihan ini bukan pilihan yang tepat bagi mereka untuk lari dari Israel. Sebab dikatakan oleh firman Allah, beberapa waktu kemudian kelaparan itu pulih lagi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja mereka mengambil pilihan yang tepat untuk tidak pergi, tidak mereka alami kerugian yang besar. Seringkali waktu kita ambil satu keputusan dalam hidup kita, kalau kita salah mengambil keputusan, kalau kita salah mengambil pilihan yang tepat,
maka kita akan alami kerugian. Sama halnya Elimelek, Ruth dan Naomi. Kedua anak mereka Orpa dan saudaranya yang lain, mereka pergi ke Moab. Mereka nggak peduli. Dan saya katakan ini pilihan yang salah, tidak tepat pilihan mereka. Mereka pergi dan akibatnya tatkala itu mereka jatuh dan pergi ke Moab, lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, silakan. Kemudian laki-laki Elimelek, suami Naomi, saja tempat itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lanjut. Keduanya menemui perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kedua. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilian, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan sekarang. Bapak Ibu itu saya mengajar anak-anak muda untuk memiliki pilihan yang tepat. Ya, beberapa bulan yang lalu saya katakan tidak mungkin gelap bersatu dengan terang. Saya senang sekali kalau anak-anak ya dapat jodoh, anak-anak Tuhan. Itu pilihan yang tepat. Iya, masih jalan semua. Selesai. Ayo cepat. Kalau ada panci saya tanya panci, kalau ada pandu saya tanya pandu. Itu pilihan yang tepat. Tetapi jangan ambil pilihan yang tidak tepat, akan membawa satu kerugian dalam hidup kita. Sama halnya dikatakan di sana, waktu mereka pergi ke Moab, ayat yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, kemudian matilah Elimelek. Mereka kehilangan suami, mereka kehilangan kepala rumah tangga, mereka kehilangan yang bertanggung jawab dalam hidup mereka. Karena apa? Salah memiliki pilihan yang tepat. Itu sebabnya belajar gitu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kita bekerja, pilih pilihan yang tepat. Aku kerja benar. Jangan salah kita memiliki pilihan yang tidak tepat dalam hidup kita. Mungkin kita buru-buru, ya, sehingga ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Dikatakan Elimelek mati, walaupun kemudian hari kedua anaknya Kilion dan Orpa sebagai mantunya, nanti juga anaknya Naomi ini mati juga. Saya katakan ada risiko yang berat. Saya katakan bahwa tatkala kita memberikan pilihan kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, semua ada risiko. Tentu tatkala kita taat sama Tuhan, risikonya bukan risiko apa-apa, itu keberuntungan buat saya dan saudara. Ada keberuntungan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu mereka berada dalam keadaan seperti ini, keluarga Naomi berada dalam keadaan anaknya mati,
suaminya mati, tinggal bertiga, mati. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau mau dekat sama ini ilmu, ya. Kalau mau dekat sama calon mantu, ya dekatin ibunya mas bapak. Kalau dekatin maknya, pasti anaknya pasti mau. Mana ya? Dekatan maknya apa? Saya tahu yuk kerjasama sama calon mertuanya, kuis gitu. Pasti Sasa, siapa namanya? Kalau mereka calon mereka Sasa, Vanessa. Saya tahu Sally dekat sama istri saya. Pasti dia tinggal sama bapaknya. Kalau sama bapaknya sih bisa. Nanti sekarang kemudian hari ada yang mau sama Jessica. Siapa tahu dia ngomong didekatin bapaknya, didekatin maknya, pasti ya. Sama dengan mama dia ya. Kalau nanti kemudian hari ada yang mau sama Kena sama pria ya. Nanti kalau saya ketemu pacarnya siapanya si Bria, saya bilang dekatin aja maknya, pasti nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana di ayat yang ke-7 dan ke-9, tatkala mereka berada dalam keadaan waktu mereka salah mengambil keputusan dan memberikan pilihan yang tidak tepat, di sanalah mereka sadar kembali. Ayat yang ke-7 dan ke-8, silakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua temannya. Ketika mereka sedang berjalan pulang ke Bethsaida, berkatalah Naomi kepada kedua temannya itu, "Pergilah pulang masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya memberikan kasih-Nya kepadamu, seperti yang telah memberikan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu." Ayat ke-9. Kiranya ada atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah ibunya. Lalu dicurigalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat ke-10. Dan berkata kepadanya, "Engkau pulang kepada bangsamu." 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu duduk denganku? Baiklah tidak akan ada lagi laki-laki yang melahirkan memberikan suaminya. 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah waktunya aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, malam ini aku baru suami, kan sekalipun aku masih melahirkan anak laki. 13. Kamu menunggu sampai mereka dewasa, misalkan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bertemu, karena kiranya demikian menurutku. Ayat 16. Ayat 16. Tetapi katamu, janganlah besar aku menyalahkan engkau dan pulang kembali tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, ke situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Bapak Ibu, mereka menyadari bahwa mereka membuat satu pilihan yang tidak tepat, sehingga mereka alami satu kerugian yang besar. Mereka menyadarinya untuk kembali ke Bethlehem. Waktu itu Naomi berkata, "Jangan ikut saya,
tinggallah kalian di sini. Tapi kedua mantu ini berkata, enggak, kami harus mengikut engkau. Dia bilang, malam ini sekalipun aku melahirkan, masa kamu tunggu anak dari saya? Kedua mantu ini punya tekad yang luar biasa. Mereka membuat satu pilihan yang tepat untuk tetap ikut Naomi, apapun itu risikonya. Tetapi tatkala mereka membuat satu pilihan yang tepat, saudara, saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan. Mantu yang satu pulang. Tadinya mereka berkata, bangsamu adalah bangsaku. Tapi mungkin juga dia mikir-mikir, kalau saya ikut terus, bagaimana keadaan saya? Mundur yang satu, Rut tetap berlanjut kepada Naomi. Pilihan yang diberikan oleh mantu yang satu benar berdua-duaan. Mereka pergi mengikut Naomi. Tapi di tengah jalan dia berkata, aku pulang ke Moab. Tapi Rut berkata, enggak, aku buat keputusan yang tepat. Aku tetap mengiring engkau kemanapun engkau pergi. Aku tetap ikut. Tatkala kita buat pilihan yang tepat dalam hidup kita, kalau salah kita membuat pilihan yang tepat, ada risiko. Firman Allah tidak mencatat saudara waktu dia pulang ke Moab, bagaimana keadaannya, nggak dicatat oleh firman Allah. Tapi firman Allah mencatat tatkala Rut bersama-sama dengan Naomi, ada banyak kemudahan di dalam hidupnya. Waktu mereka sampai di daerah Bethlehem, mereka bertemu dengan Boas yang punya celah. Dan tatkala pekerja daripada Boas sedang memanen, dan Rut mulai memungut dari belakang. Akhir cerita apa yang disebut Tuhan? Selain dia diberkati oleh Tuhan, Rut begitu diberkati oleh Tuhan, bahkan dia mencukupi kebutuhan ibu mertuanya. Segala kebutuhan ibu mertuanya dicukupi, gak main-main. Kita belajar di sini ibu-ibu. Bagi yang punya mertua, yang gak punya mertua sebenarnya masalah. Itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, mampu. Kadang-kadang saudaraku yang saya Tuhan makin mau tahu, mau hidup gak tersebut, belajar kepada Naomi. Saya dengar saya di sini, Yevina kemudian ada juga mertua juga harus. Kekampung saudara. Kita yang menikah bukan yang menikah dengan suami kita, tapi semua seisi rumah tangga. Kita belajar kepada Rut. Dia urus semua. Waktu dia ambil jelai itu, mak udah ada jelainya, kita makan bersama. Ayo nak, masak. Itu karakter daripada seorang ibu yang baik terhadap mertua. Sangat baik.
ada dulu saudara, antar jemaat, baru datang mertuanya dari jauh dengan suaminya, bapak kapan pulang? Suaminya sedih sudah pulang. Baru itu datang, kira-kira bapak kapan pulang? Tapi ada berkat-berkat yang luar biasa terjadi bagi kehidupan Ruth tatkala dia mengikuti Naomi. Selain dia berikan, selain dia boleh memungut jelai dari berkas-berkas jelai dari Boaz. Satu peristiwa yang luar biasa, akhir daripada Ruth bertemu dengan Boaz, masih keluarga daripada Naomi. Dia berkata, aku mengambil engkau sebagai istri. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berikan pilihan yang tepat. Pada itu risiko. Banyak risiko dia alami, tetapi karena dia jatuhkan pilihan pada yang tepat, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hanya dia dapat suami Naomi, suami yaitu Boaz, enggak saudaraku. Dia mendapatkan seorang anak yang bernama Obed. Obed ini sebenarnya adalah bapa dari Daud. Makanya jangan salah memilih pilihan yang memberikan pilihan yang tepat dalam hidup. Pilihan yang tepat dalam hidup kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata Naomi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ruth, ternyata Tuhan tidak biarkan waktu dia jatuhkan pilihannya kepada ikut mertuanya. Semua di dunia ini punya risiko. Kadang-kadang anak muda ini atau enggak, orang bilang sebelum janur kuning melengkung katanya, waktu itu bukan milik kita. Waktu saya diberi kesempatan untuk cari yang lain, sejak saya kenal membawa saudara-saudara, memang sih banyak sih yang menentang sama sini, tapi kita bukan pilihan situ. Ya. Makanya saya ajak orang, kalau udah pilih lagi. Tadi Ibu Agus bilang, nangis aku. Tapi kita percaya sesuatu. Waktu kita jatuhkan pilihan, Tuhan kasih yang paling banyak buat saya dan saudara. Dan jangan kita abaikan pilihan yang Tuhan berikan buat saya. Jangan kita abaikan. Nanti kita rugi. Kita akan menangis. Kita belajar sedikit kepada selain Ruth memberikan pilihan yang tepat, ada banyak kemudahan-kemudahan di alam dalam
sudah sediakan dalam hidupnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita tahu ceritanya ini tentang anak yang hilang. Memang anak yang hilang supaya memang dia pilih pertama, aku pergi ke rumah bapakku, tetapi waktu dia alami satu kesengsaraan yang sangat amat, dia menyadari dan dia buat pilihan yang paling tepat dalam hidupnya. Ayat yang ke-11, silakan disikat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang muncul pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya memberikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan berbicara kepada seorang wanita di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengistrinya ke dalam paksa menjadi makan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ditinggal dari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan, bapaknya memberikan makanannya, tetapi aku miskin mati kelaparan. Sampai di situ. Apa yang dia suka? Dia menyadari memang udah foya-foya dia habiskan. Pertama salah dia membuat pilihan yang tepat mengambil harta kepada orang tua. Tapi tiba saatnya dia berada pada posisi yang sangat-sangat tragis dalam hidupnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dikatakan dia makan ampasnya, ya, babi. Saya pernah pelihara babi, saudaraku. Tidak pernah makan ampasnya, tapi dia lakukan. Tapi dia buat keputusan, aku harus kembali kepada Bapa. Dan waktu dia buat keputusan itu, Tuhan terima dan Tuhan berikan kehidupan. Ialah cerita firman Allah, kedua versi ini. Jangan pernah salah kita memberikan kehidupan. Sebab akan mengandung risiko yang sangat-sangat berbahaya. Aku sudah punya Tuhan bisa turut diri ini. Tadi malam, hari-hari ini memang kita terganggu kesehatan. Dan semalam aku menganggap sedikit. Aku sampaikan di sini aja firman Tuhan.
Puji Tuhan, mudah-mudahan firman Tuhan memberkati kita semuanya dan memberikan kekuatan baru untuk kita semuanya. Yesus adalah pilihan yang tepat bagi kita. Dia memberikan kehidupan baru, Dia memberi keselamatan bagi kita semuanya, supaya kita jangan berubah hati kita untuk Tuhan. Kita tetap semangat, kita optimis bahwa kita dijadikan Tuhan untuk diselamatkan, bukan untuk dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan.
anugerahkan iman yang teguh dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana Ruth Tuhan mengambil pilihan yang tepat, biarlah kami juga memilih mengambil pilihan yang tepat di mana Tuhan selalu membuat kami keberhasilan dan keberuntungan Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jaminan, di dalam Engkau ada damai sejahtera, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada janji. Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Engkau buat rema di dalam hati kami, supaya kami bertambah-tambah teguh, bertambah-tambah setia, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan saja Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah, ku sembah, ku sembah, haleluya, boleh masuk di dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa di dalam Ajaib kami. Ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa terus tangan untuk memberkati kami Tuhan ini. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
Biarlah firman-Mu boleh menopang hidup kami Tuhan Yesus. Dan Engkau selalu jaga dan pelihara hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati hamba-Mu di dalam tubuh yang saat ini Tuhan. Sehat Engkau jamah hamba-Mu. Terpuji. Kami percaya Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau pada saat ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan saya serahkan kepada yang WR. Di nama Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah firman itu tanam di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian kasih Yesus lebih dari semua. kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kami silakan kembali berdoa. Puji Tuhan, pengumuman Bapak Ibu untuk tanggal yang melayani firman melayani akar Minggu tanggal 29 Oktober WL Koko Andreas, tetapi tadi Koko Andreasnya sudah berdiri bersama Yevin tukeran, jadi hari Minggu besok Fidelika Yevin yang akan memimpin pujian dan singer saudara Pandu
supaya bagus, supaya dikasih tahu Pandu dan saudari Yohanes yang membaca kitab Kailan dan LCD Aser. Saya percaya orang-orang yang bertugas ini adalah pasukannya Tuhan, laskarnya Tuhan. Kalau Lucifer itu orang hebat, kalau dia di surga dia malaikat Tuhan yang hebat, tetapi dia jatuh dalam kesombongan karena dia memiliki peran penting di surga, yaitu memainkan musik. Nah, saudaraku yang kasih itu, biarlah orang-orang yang ada namanya di sini ini menjadi orang-orang hebat. Adalah pilihan-pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu lakukanlah dengan segenap hati. Karena apa yang kita lakukan itu semua ada upah, saudara. Kalau di bumi aja orang bekerja dikasih upah, apalagi kalau Tuhan, ya. Tuhan tidak akan, kalau di kitab Wahyu kan ada namanya buku kehidupan. Nah, buku kehidupan itulah nama kita ada di situ. Dan apa yang kita lakukan ada di situ. Oleh sebab itu ada kesempatan yang baik dipakai oleh Tuhan untuk melayani, lakukanlah dengan senang hati, lakukanlah dengan baik, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saya suami Bapak Gembala ini memang lagi flu. Saya Bapak Ibu kalau menurut saya ini, kalau saya lihat laki-laki flu itu kayaknya sakit berat gitu. Sepertinya berat banget. Hari Senin kemarin saya itu flu, pertamanya saya yang kena flu. Memang rasanya kepala, muka ini rasanya panas. Tetapi saya, tapi puji Tuhan saya ini punya kondisi itu kuat. Dan memang saya jarang sakit. Tapi kalau sakit ya tetap aja beraktivitas. Saya ikut Jevin ke Pondok Indah itu kalau dia pulang dari kerja. Dan kalau karena suami saya lihat kalau jalan kakinya keseok-seok dan kayaknya kok nggak fit, ya, saya antar. Nah, sebetulnya saya tidak mampu, cuman saya kuat-kuatin, ya saya jalan 2 hari 2 malam tuh saya nggak bisa tidur. Akhirnya anak saya ini bilang, coba mah minum CTM. Saya minum CTM sudah. Saya minum CTM, lumayan saya bisa tidur pulas, tapi apapun yang terjadi di rumah itu saya dengar. Saya nanti bangun tidur lagi. Tapi dengan cara itu kayaknya badan saya mulai agak enakan, walaupun sekarang ini sebetulnya mulut tuh rasanya pahit, makan juga enggak berselera. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada saya. Kalau saya melihat Bapak Gembala setiap hari, saudara, rasanya saya lemah. Sungguh saya lemah kayaknya. Sepertinya saya lemah. Tapi kalau saya lemah, kasihan anak-anak, kasihan pelayanan, dan kasihan keluarga. Jadi saya harus kuat. Oleh sebab itu biarlah kekuatan yang Tuhan beri kepada saya. Saya ingin pacu, bahkan saya berdoa pada Tuhan biarlah ada api yang dari Tuhan itu turun di dalam diri saya, membakar semangat saya, kekuatan baru saya, supaya aku kuat, aku melayani kuat, supaya jemaat juga kuat melihat saya. Ada amin? Jangan luntur, sebab dunia ini hanya bikin kita susah sudah. Bu Agus pagi-pagi udah nangis. Saya dengar Pak Agus masuk IGD, ya saudaraku. Nah, kalau saya melihat anakku Peter, lihat anakku Yevin, tiap kali pulang kerja itu pasti ada persoalan masalah. Ya, itu kalau ini belum Bapak Ibu sekalian di rumah seperti apa. Kita melihat kehidupan ini, saudara, kita lemah, benar-benar lemah. Tetapi bangunlah semangat itu dengan Tuhan. Karena hanya itu kekuatan kita. Kalau kita cerita sama orang, masalahnya sama, nanti sama-sama kita lemah dan kita mencari penghiburan kemana, ya. Tetapi ada firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita mengingat firman Tuhan tiap hari, saudara, semua ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Allah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi. Engkau Allah Esada yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, dan segala isinya. Dan kami percaya pagi hari ini kami menyembah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang
mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kami semua. Kami percaya pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan yang telah Engkau taburkan, supaya kami bisa seperti Rut Tuhan, mengambil keputusan yang tepat, bisa setia, melakukan yang baik, bahkan dengan ketulusan hati. Supaya ke depan apa saja yang kami buat Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, supaya iman kami semakin teguh, semakin semangat kepada Tuhan. Karena dunia ini tidak menjanjikan apapun Tuhan, hanya akan lenyap bersama-sama dengan isinya. Dan kami percaya kalau kami ada bersama-sama dengan Engkau, Tuhan akan membawa kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau sembuhkan Bapak Gembala kami dengan kuasa-Mu, yang buta mampu melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, mati sekalipun Kau sanggup bangkitkan. Kami percaya Bapak Gembala kami sakit disembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-Mu tak terkecuali, baik mereka yang tidak hadir, yang saat ini ada bersama-sama kami. Berkati semuanya. Lebih daripada itu, curahkan Roh Kudus atas kepala umat-umat-Mu, agar mereka kuat menghadapi apapun. Bahkan di tengah-tengah mereka bekerja, berusaha, kedudukan jabatannya, mereka diberkati. Dan apa saja yang dibuat oleh tangan kaki mereka, pikiran mereka dibuat berhasil dan beruntung, seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, sekolah, kuliah. Engkau berikan kepandaian cerdasan yang dari Tuhan. Engkau cukupi segala kebutuhan mereka. Bahkan Engkau pakari pergaulan mereka. Hati mereka Engkau berkati bertumbuh menjadi anak yang sempurna di hadapan Tuhan. Kelak di kemudian hari mereka bisa menjadi penopang-penopang gereja-Mu. Bahkan nama-Mu Tuhan Yesus ada di dalam hati umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, agar kekuatan baru menjadi milik daripada umat-Mu. Berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat yang berlimpah-limpah. Segala sakit penyakit Engkau usirkan. Engkau yang menjadi penyembuh, Engkau yang menjadi tabib dan dokter di atas segala dokter bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kapusti, jajaran polisi, personel yang ada, penjaga pintu gerbang Tuhan, supaya mereka ramah terhadap kami, sehingga ketika kami hamba-Mu dan umat-Mu masuk di tempat ini, ada damai sejahtera. Dan di sini kami merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Daerah ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami Tuhan, berikan damai, berikan sejahtera, aman. Tuhan Yesus berikan kemakmuran atas bangsa kami, supaya umat-umat yang ada di dalamnya Tuhan Yesus merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat presiden kami, Engkau memberikan kuasa wibawa hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan ini, membawa bangsa kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang telah Engkau tetapkan menjadi, oh Tuhan Yesus pun mempunyai peran penting di tengah bangsa kami ini Tuhan. Berikan takut akan Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan ini. Tuhan Yesus turun dengan kehendak-Mu. TNI Polri kami yang mengamankan negara Indonesia ini, Engkau menjaga mereka supaya mereka juga aman Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, baik di desa, di kota, daerah-daerah terpencil. Bahkan sepanjang minggu ini mereka melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, menuntun jiwa-jiwa untuk mengasihi Engkau. Pelihara mereka, mujizat Engkau kerjakan atas mereka, bahkan jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu mereka juga diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kami. Bahkan ada jemaat-jemaat yang setia menopang hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat keuangan mereka, lewat pikiran, tenaga mereka, jerih lelah mereka Tuhan. Berkatilah berlipat kali ganda. Dan kami juga berdoa lingkungan pastori yang ada di tempat kami, Engkau memberkati kami masing-masing umat-Mu semuanya Tuhan. Bersama-sama hamba-Mu, satukan hati kami, ikat kami dengan tali kasih yang dari Tuhan, supaya kami menjadi sehati, sepikir, satu jiwa,
supaya kami tidak mudah dicerai-beraikan oleh apapun Tuhan, tetapi kami boleh bersama-sama bergandengan tangan meninggikan salib Tuhan, meninggikan panji Tuhan, panji keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha baik bagi kehidupan kami. Kami ingin Tuhan sepanjang kami melalui hidup kami, Tuhan sertai kami. Lebih-lebih minggu ini, sertai dari hari Senin sampai ke hari Minggu, dengan berkat-berkat, dengan kekuatan, dengan anugerah, dengan mujizat. Ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai setiap langkah kaki umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Cinta kasih dari Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih.